Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Halo teman-teman. Terima kasih ya sudah mengklik video ini dan tetap belajar bareng bersama Pingli. Oke. Bagaimana nih teman-teman? Vitaminnya sudah pada dipelajari atau belum? Nah, kalau belum dipelajari, bisa dibuka referensinya ya. Ada di playlist trik CPNS di channel Pingli ya. Silakan teman-teman buka, teman-teman pelajari. Di situ ada banyak vitamin teman-teman. Oke. Nah, di video kali ini Pingli mau bahas tentang soal cerita ya, intinya soal kuantitatif. Di sini banyak banget vitaminnya nanti yang keluar. Oke? Nah, silakan dipelajari sampai selesai, jangan di-skip ya. Buat teman-teman yang baru gabung, silakan untuk subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli. Ada di pojok kiri bawah. Oke ya. Langsung saja yuk, lanjutannya dari video yang kemarin ya. Nomor 7. 15 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu sehari. Pada sebuah proyek pekerjaan yang direncanakan selesai dalam waktu sehari. Nah, setelah bekerja selama 18 jam, 3 orang pekerja mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja. Nah, setelah pekerjaan tersebut terhenti selama 3 jam, berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan selesai tepat waktu? Nah, ini bagaimana nih teman-teman? Di situ kan pertama ada 15 ya. Nah, setelah bekerja selama 18 jam, berarti selama 18 jam ini itu bekerja 15 orang. Berarti kita kalikan dengan 15. Nah, 3 orang mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja. Setelah pekerjaan tersebut terhenti selama 3 jam, nah bagaimana itu? Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan selesai tepat waktu? Di situ kan ada keterangan 3 orang mengalami kecelakaan. Berarti 3 orang itu tidak ikut kan? Terus berhenti selama 3 jam. Berarti tinggal berapa jam teman-teman? 18 jam tambah 3 jam berarti kan 21 jam. Tinggal berapa? Berarti tinggal 3 jam. Tambah 3 jam dikali P. Kita misalkan P. Ya. Tambahannya itu nanti akan kelihatan. Jadi kita misalkan P. Soalnya kita tidak tahu, pasti kan molor kan itu. Ya. Nah, sama dengan berapa itu? Totalnya adalah 24 jam. Nah, 24 jam yang dilakukan oleh 15 orang. Yuk kita kalikan. Atau biar gampang tinggal pindah ruas saja Kak. Jangan terburu-buru untuk menghitung. Jadi ini 18 kali 15 kita pindahkan ke kanan. Jadi 3P sama dengan 24 kali 15 dikurangi 18 kali 15. Jadi seperti ini ya. Karena di sini sama-sama 15, bisa menggunakan sifat distributif. Biar nanti pikiran kita enteng Kak, tidak terlalu berat menghitungnya. Kalau 24 kali 15 kan angkanya besar ya, nanti menghitungnya lama. Nah, di sini 3P sama dengan kita keluarkan 15. 15 dikali, tinggal kita hitung 24 kali 18. 24 dikurangi 18 kan dapatnya 6. Nah, ini kan tinggal kita main coret saja. Nah, tinggal kita coret saja. 3 dengan 15. Dapatnya 5. Tinggal kita kalikan. Nah, P sama dengan 5 kali 6, 30 kakak. Jadi ini adalah orang yang dibutuhkan. Berarti tambahan berapa itu? 30 dikurangi 15. Jadi sama dengan 15 orang deh. Oke, jawabannya adalah C. Gampang banget kan? Oke, siap. Yuk, next. Buat teman-teman yang butuh referensi untuk tryout seperti itu ya, soal-soal yang banyak vitaminnya, bisa lihat di kolom deskripsi. Silahkan diklik ya link-linknya itu.
Oke, nomor 8 yuk. Hasil jumlah 111 bilangan genap berurutan adalah 13.320. Jumlah 3 bilangan terkecil pertama dari bilangan-bilangan genap tersebut adalah bilangan genap. Genap urut ya. Genap urut itu berarti kalau saya misalkan kayak gini. 2N. Nah, ditambah 2N tambah 2. Ditambah dengan 2N tambah 4. Ditambah dengan 2N tambah 6. Dan seterusnya. Kan gini. Ya. Sampai ditambah berapa? Nah, sampai ditambah dengan 2N ditambah 220. Sama dengan berapa itu? Kecilannya ini ya. Coba saya hapus dulu lah. Nah, kesempitan Kak. Jadi ditambah dengan 2N tambah 220. Sama dengan 13.320. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada 2N ya. Ada 2N. 2N-nya itu kan banyak banget kan. Jadi 2N, 2N, 2N. Ini juga 2N. Kita kumpulkan jadi satu. 2N-nya itu ada 111. Jadi 111 dikalikan dengan 2N ditambah dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan 220. Kebanyakan ini. Nah, 220. Nanti ini kita hitung sendiri, Kak. Nah, sama dengan 13.320. Nah, seperti ini. Jadi ini kita hitung atau kita biarkan aja, enggak masalah sih. Kita biarkan aja ya. 111 kali 2N ditambah dengan, nah ini kita jumlahkan. Ada berapa banyak bilangan di situ? Nah, itu yang wajib kita tahu ya. Ada berapa banyak bilangan di situ? Sebenarnya sudah kelihatan, Kak. Ada berapa di situ? Ada 110. Nah, ada 110 ya. Jadi 110 per 2 dikali dengan awal. Ya, awal ditambah dengan akhir. Jadi ini teman-teman kita jumlahkan aja. Ya kan? Kita jumlahkan aja yuk. Berarti berapa? 222 sama dengan 13.320, Kak. Nah, di sini boleh kita sederhanakan yuk. Kita sederhanakan aja. Nah, masalah. Cret. Nah, ini dapatnya 111. Nah, ini juga sama. Semuanya boleh kita bagi dengan 111. Semuanya langsung kita bagi dengan 111. Nah, kita bagi 111 ya. Dapatnya berapa itu? 2N. Biar nanti angkanya kecil, Kak. 2N ditambah dengan 110 sama dengan, nah ini 13.320 kita bagi 111 kan dapatnya 120 kan. Pindah ruas. 2N sama dengan 10. N sama dengan 5. Oke, ini adalah N-nya 5, Kak. Nah, setelah ketemu N-nya 5, yang ditanyakan kan ini. Coba ini teman-teman pahami. Yang ditanyakan kan 3 bilangan pertama. Nah, ini. Nah, yang ditanyakan ini ya. Oke, jadi tinggal kita jumlahkan aja. 2N tambah 2N tambah 2N, 6N. Jadi, sebentar. 3 bilangan pertama. 3 bilangan pertama. Berarti di situ 6N ditambah dengan 2 tambah 4, 6. Nah, kita masukkan aja N-nya 5. Kita ganti. Berarti 30 ditambah 6, ketemunya 36. Oke, jawabannya C, Kak. Gampang banget ya. Oke, buat teman-teman yang baru join, silakan untuk subscribe channel Pingli. Oke, next. Soal berikutnya yuk. Gaspol pokoknya. Nah, nomor 9. Jika 10 pangkat N sama dengan 25, maka 10 pangkat 2N dikurangi 5 sama dengan, nah jadi kita punya patokan. Kita punya patokan itu 10 pangkat N sama dengan 25, Kakak. Ya, 10 pangkat N sama dengan 25. Dan perlu diingat, nah, ini materi eksponen ya, Kak ya. Materi eksponen itu A pangkat N
dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Tapi nanti kita balik. Nah, kan gitu. Oke, yuk kita gunakan ini berarti 10 pangkat 2N dikurangi 5. Kalau kita olah jadi 10 pangkat 2N dibagi 10 pangkat 5. Jadi sesuai dengan sifat nomor 1 ini. Oke ya. Nah, terus sifat nomor 2 bagaimana? Sifat nomor 2 itu pemangkatan, Kakak. Jadi A pangkat N dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat N kali M. Jadi pangkatnya kita kalikan. Jadi 10 pangkat 2N kita ubah ya. Jadi 10 pangkat N dipangkatkan lagi 2 dibagi 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat N tadi berapa? Kan kita punya 25. Oke, masukkan aja berarti 25 pangkat 2 dibagi 100.000. Nah, 25 pangkat 2 kan 625. Dibagi 100.000 berarti 0,00625. Oke, jawabannya adalah E, teman-teman. Wow. Gampang banget. Jadi ini adalah materi eksponen ya, Kak ya. Oke, yuk langsung gas nomor 10. Nah, ini nomor 10 itu adalah soal vitamin ya, Kak ya. Ini soal vitamin. Silahkan nanti teman-teman pahami. Pokoknya jangan di-skip. Nah. Oke, yuk. Sebuah drum air berisi 1/3 bagian. Apabila ditambahkan air sebanyak 6,5 liter, maka sisa drum yang kosong adalah 1/6 bagian. Kapasitas drum tersebut adalah, oke, kalau misalkan volume atau gini ya, kapasitas semula itu utuh ya berarti ya. Kita misalkan P ya. Nah, kita misalkan P. Berarti kalau di sini ada 1/3 bagian, ya berarti semula-mula itu 1/3 bagian dari P. Ditambah dengan 6,5 liter. Jadi 6,5 liter kita ubah jadi 13/2 ya, Kak. Jadi biar enak nanti. Jadi 13/2 sama dengan 1/6 bagian. Ternyata ini yang kosong. Berarti yang terisi berapa? Ya kan? Yang terisi berapa? 1 dikurangi 1/6. Berapa nih? 5/6. Oke, jadi di sini 5/6 bagian. Nah, 5/6 dari mula-mula. Nah, di sini agar angkanya bulat, kita kalikan, Kakak. Nah, kita kalikan dengan KPK-nya. KPK dari 3, 2, 6 itu adalah 6, Kakak. Jadi kita kalikan aja langsung. Ya, 1/3 kali 6 itu berarti 2P. Ditambah dengan 39 sama dengan 5P. Pindah ruas ya, Kak ya. Jadinya 5P dikurangi 2P kan 3P. Sama dengan 39. Kalau saya balik, P-nya sama dengan 39 dibagi 3, 13, Kakak. Oke, berarti volume atau kapasitas drum semula ada 13 liter. Oke, jawabannya A. Tuh. Gampang banget kan? Iya dong. Oke, next ya. Soal berikutnya yuk. Nah, ini soal berhubungan dengan perbandingan umur ya, Kak ya. Ini kemarin kalau kata member Pingli ya, ada yang keluar, ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, gitu. Ini termasuk soal vitamin ya. Silakan dipahami, teman-teman. 10 tahun yang lalu Ali adalah 1/3, usia Ali sama dengan 1/3 usianya sekarang. Oke, ini kalimat yang pertama. 10 tahun yang lalu berarti A dikurangi 10 sama dengan 1/3-nya A. Nah, karena saya tidak suka pembagian, ya pecahan, jadi semuanya langsung saya kalikan 3. Jadi 3A dikurangi 30 sama dengan A. Pindah ruas, 2A sama dengan 30, Kakak. Oke. Nah, maka A sama dengan 15. Jadi kita sudah mengantongi umur Ali. Umur Ali itu 15 tahun ya. Nah, sekarang
berapa nih? 15 tahun yang akan datang. Nah, ini adalah persamaan kedua. Perbandingan usia Lia berarti Lia tambah 15 dibanding dengan Ali tambah 15 sama dengan 3 banding 5. Nah, nanti A-nya ini kita masukkan. Kita substitusikan ya. Jadi Lia tambah 15 dibagi dengan 30. Soalnya kan 15 tambah 15. Sama dengan 3 banding 5. Nah, di sini boleh kita coret, Kak. Kita coret yuk. 30. Cret, cret. Ini dapatnya 6. Tinggal kali silang aja. L tambah 15 sama dengan 6 kali 3, 18. Pindah ruas. Maka umur Lia sama dengan 3 tahun. Nah, tapi tidak cukup sampai di sini. Kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 5 tahun yang akan datang. Berarti Lia sama dengan 3 ditambah 5. Ketemunya 8. Oke. Jawabannya A. Oh, gampang kan? Jadi, untuk memahami soal perbandingan usia atau perbandingan umur, Kakak harus mengubah dalam bentuk kalimat matematika per kalimatnya. Kalau belum jadi kalimat matematika, jangan pindah ke kalimat berikutnya. Itu triknya. Oke, next nomor 12. Yuk, nomor 12. Jika 3A kuadrat ditambah AB sama dengan 10 dan B kuadrat dikurangi 1/3 AB sama dengan negatif 7/3, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan... Nah, di sini kita punya kata kunci nih, teman-teman. Kita punya kata kunci 3A kuadrat ditambah AB sama dengan 10. Kita ubah dulu jadi AB sama dengan 10 dikurangi 3A kuadrat. Jadi ini kita simpan dulu. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama kita substitusikan pada persamaan kedua, Kakak. Nah, B kuadrat dikurangi 1/3 AB sama dengan negatif 7/3. Nah, di sini nanti AB-nya itu kita ganti. AB ini kita ganti dengan persamaan pertama yang sudah kita cari itu. Nah, jadi kita substitusikan gini. Nah, ini kalau nggak paham ya berarti kebangetan, sudah saya beri tanda ya. Yuk, berarti B kuadrat dikurangi 1/3 kali 10 dikurangi 3A kuadrat sama dengan negatif 7/3. Karena saya tidak suka pecahan, jadi semuanya langsung saya kalikan 3, Kakak. 3B kuadrat dikurangi 10 ditambah 3A kuadrat sama dengan negatif 7. Nah, ini saya tulis tak balik ya. 3A kuadrat ditambah 3B kuadrat sama dengan 3. Ini negatif 10-nya pindah ruas ke kanan ya, Kak ya. Nah, di sini kita keluarkan sifat distributif atau kita bagi semuanya dengan 3. Nah, kita bagi 3. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, nah ini berapa? 9, Kakak. Oh, sorry. Oh, dibagi ya. 3 bagi 3, 1. Oke, jadi kita ketemu kan pertanyaannya kan A kuadrat plus B kuadrat. Ya, hasilnya 1. Oke, jawabannya B. Nah, gampang banget kan kalau kita bisa memahami. Kalau nggak bisa memahami ya berarti dipahami lagi. Putar ulang lagi videonya biar nanti keluar iklannya. Oke. Nomor 13, sorry. Selisih uang putri dan putra adalah 7.500. Jika 10% uang putri diberikan kepada putra, maka uang putra menjadi 80% uang putri semula. Nah, kita misalkan ya, putri ini A, putra ini B. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah mengantongi ya selisihnya nanti. Oke, kita punya selisih ya. Selisihnya itu adalah 7.500. Selisih itu bisa jadi A kurangi B, bisa jadi B kurangi A, tergantung nanti perbandingannya besar yang mana. Ya, biasanya itu banyak banget yang nulis A dikurangi B, selalu seperti ini. Padahal itu kan belum tentu benar. Itu yang membuat bingung kan kayak gitu. Jadi kita tulis selisih gitu aja. Nah, di sini kan ada 10% uang putri diberikan kepada putra. Nah, berarti uang putra kan bertambah. Bertambah berapa? Bertambah 10%
dari putri, yaitu A, ditambah B, sama dengan 80% uang putri semula. 80% uang putri semula. Berarti 80% dari uang putri. Pindah ruas, B sama dengan 70% dari A. Kita buat jadi perbandingan. Jadinya B banding A ya. Oke, B dibanding A sama dengan 7 banding 10 kakak. Nah, di sini kan enak. Kalau sudah ketemu perbandingannya, ya, jadi perbandingannya ini adalah kuncinya, Kak. Ini merupakan kunci ya. Nah, kalau tidak bisa menemukan kuncinya, ya berarti nanti kita tidak bisa mengerjakan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jumlah uang keduanya. Jadi jumlah, kita jumlahkan aja. Nah, berarti A tambah B. Berarti 7 tambah 10 kan 17. Dibanding dengan selisihnya. Selisih 7 dan 10 adalah 3. Tinggal kita kalikan dengan 7.500. Nah, baru kita coret. Kan boleh ya. Boleh kita coret di situ 3 dengan 7.500. Ini dapatnya 2.500. Nah, jadi 17 kali 2.500 itu 42.500 kakak. Jawabannya E. Wow, gampang banget. Oke, buat teman-teman yang masih kebingungan ya, bisa diputar ulang kembali. Oke, nomor berikutnya, nomor 14. Nomor 14, ini kelihatannya aja susah ya kak ya. Tapi kalau kita sudah tahu triknya, sudah paham triknya, insya Allah gampang banget. Oke, nah, buat teman-teman yang masih kebingungan, ya, tentang vitamin apa aja yang keluar ya, silahkan lihat playlist trik CPNS. Nah, di situ banyak vitaminnya kak. Silahkan ya. Yuk, 16 pangkat M. 16 pangkat M sama dengan 9. Nah, di sini kita ubah jadi bentuk paling dasar. Jadi ubah bentuk dasar. Nah, bentuk pol cilik. Nah, gitu ya. Jadi 16 itu kita ubah jadi 4 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 2M sama dengan 3 pangkat 2. Jadi kalau kita simpulkan, ini duanya boleh kita coret. Cret. Boleh kita hilangkan. Jadinya 4 pangkat M sama dengan 3. Jadi kita punya bentuk dasar. Kenapa kok kita harus jadikan bentuk dasar? Karena pertanyaannya di sini bentuk dasar, Kak. Ya, pertanyaannya itu bentuk dasar. Nah, gitu ya. Oke, yuk langsung masuk ke pertanyaan aja. 2 kali, nah ingat di sini ada pengurangan ya, sesuai dengan sifat eksponen yang sudah saya tuliskan tadi di nomor berapa saya lupa. Silakan diputar kembali. 4 pangkat M dibagi dengan 4 pangkat 2. Dikurangi dengan 3 dibagi 4 kali 4 pangkat M. Nah, 4 pangkat 2 itu kan 16. Jadi 2 kali 4 pangkat M itu ada 3. Dibagi dengan 16. Dikurangi 3 dibagi 4 kali 3 kakak. Langsung kita coret saja. Yang bisa kita coret aja. 2 dengan 16 ini dapatnya 8. Terus lagi. Nah, ini pencoretannya dengan warna yang berbeda ya kak ya. Bisa dilihat nanti. Jadi kalau setiap kali saya mencoret itu pasti warnanya berbeda kak. Jadi bisa oh ternyata ini coretannya dengan ini. Gitu. Jadi yang tersisa 3/8 dikurangi 1/4. 3/8 kurangi 1/4. 1/8. Masih bingung? Oke, saya ulang. Nah, 1/4 itu kita ubah ya. Kita kalikan 2, untuk sama penyebutnya, biar enak. 3/8 dikurangi 2/8. Sama dengan 3 kurangi 2 kan 1. 1/8. Oke, jawabannya adalah E. Loh, gampang kan? Nah, oke teman-teman, demikianlah pembahasan dari Pingli ya untuk soal nomor 7 sampai soal nomor 14. Nah, untuk video kali ini tidak ada PR ya kak ya.
Oke. Nah, jangan lupa lihat kolom deskripsi buat info-info yang menarik. Ada link di situ, silahkan diklik. Nah, jangan lupa subscribe channel Pingli, follow Instagram Pingli ya teman-teman. Ketemu lagi di video pembahasan CPNS berikutnya. Tetap semangat ya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.